tengah-tengah jamaah dzikir manaqib dan bisa diberikan kesempatan waktu mendengarkan mutiara-mutiara kata dari guru kita, yang mana apa-apa yang beliau sampaikan menjadi bekal kita di dalam hidup. Amin. Menjadi semangat, alhamdulillah. Tidak mudah putus asa, alhamdulillah. Betul apa enggak? Saudaraku, kalau kita tidak digembleng setiap minggu oleh guru kita, oleh imam-imam manaqib di tempat-tempat istiqomahnya, mohon maaf, semangat kayaknya sudah tidak ada, cari uang sudah mulai sulit, kebutuhan sudah mulai banyak, utang di mana-mana, betul. Tapi bagi jamaah manaqib tetap aja berjalan dengan tegapnya. Hutang ya hutang, ngaji ya ngaji, kebutuhan ya kebutuhan, istiqomah tetap istiqomah. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ditambah lagi acara mau hujan gak hujan tuh jamaah manaqib nggak ada urusan. Betul? Betul apa enggak? Padahal jelas-jelas berangkat sudah make upan dengan rapi, parfum sudah kanan kiri, yang pecinya sudah lempeng lurus, sudah kayak joran. Betul apa enggak? Udah siap luar biasa, tapi apabila rintik hujan sudah mulai turun, jamaah selalu berkata make up boleh luntur, yang penting iman jangan sampai luntur. Baju boleh basah, tapi istiqomah jangan sampai kita tinggalkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini barokah guru kita. Kalau tidak ada barokah, cipratan barokah dari guru besar kita Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi, mohon maaf nggak sanggup orang kayak saya dan jamaah ngelawan hujan tuh nggak sanggup, betul? Ngelawan capek nggak sanggup, melawan lelah nggak sanggup, yang lebih-lebih capek sudah dilawan, lelah dilawan, hujan dilawan, tetap masih ada yang ngomongin baik. Betul apa enggak? Tetap masih ada yang bahas ngaji apaan kok hujan-hujan nggak bubar. Yang ngaji beneran, bukan ngaji bohong-bohongan. Betul apa enggak? Tapi biarlah anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Urusan ibadah, urusan kita dengan Allah, bukan urusan dengan sesama. Sesama mau terima ataupun tidak ada urusan. Yang penting kita ibadah lillah karena, dan jalannya membentuk satu buah acara juga ditempuh dengan jalan yang baik. Kita punya pemimpin, betul apa enggak? Ada RT, ada RW, ada kepala desa, ada kelurahan. Alangkah layaknya setiap membentuk acara menyusun satu buah perizinan, bukan untuk menghambat satu buah dakwah dalam Islam, tapi menyusun satu buah sinergi antara rakyat dengan yang dipimpin, agar sama-sama tahu kalau sudah disusun perizinan, pemimpinnya tahu kan, kalau ada waktu hadir juga enak, kompak seperti malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak dapat izin ya harap dimaklumi, karena memang negara kita sedang mendapatkan satu buah ujian, yaitu wabah virus corona yang kagak kelar-kelar. Maka mudah-mudahan sebab istiqomah jamaah diselesaikan. Bahwa para masyarakat, seluruh rakyat Indonesia diberikan kekuatan oleh Allah, para pemimpin-pemimpin kita diberikan keselamatan oleh jamaah manaqib. Adalah jamaah yang dituntun oleh guru kita selalu bersinergi dengan pemimpin yang ada. Betul apa enggak? Betul apa betul? Kita adalah kumpulan jamaah yang fokus ibadah kepada Allah, namun tidak lalai, karena kita punya dua hubungan, hablum minallah wa hablum minannas. Baiklah kamu kepada Allah, membina satu buah hubungan. Dengan cara apa supaya hubungan baik dengan Allah? Menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Hubungan tidak akan pernah bagus, hubungan tidak akan pernah baik kalau hubungan tidak dilandasi dengan kecintaan. Hubungan kalau dilandasi dengan kerjasama dalam pekerjaan, satu saat pasti akan ada kerusakan. Betul? Hubungan karena ada urusan keuangan, satu saat pasti akan ada kerusakan. Tapi kalau hubungan didasari karena hubungan mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, orang yang bercinta pasti akan saling mengerti satu dengan yang lainnya. Betul?
tidak mudah tersinggung, tidak mudah tersakiti. Itulah orang-orang yang membina satu buah hubungan berlandaskan yang namanya kecintaan. Kalau kita cinta kepada sesama karena Allah, maka kita tidak akan membina satu buah permusuhan dan kesalahpahaman di antara satu dengan yang lainnya. Karena kita sadar hidup di bawah garis ketentuan la yusibana ila makataballahu lana. Jadi apa yang terjadi di atas muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah. Si fulan jadi apa, jodohnya siapa, rizkinya berapa, anak turunannya berapa. Itu bagian ketetapan dari kerjaan boleh sama, saudaraku. Betul apa enggak? Ijazah boleh keluaran sama, sekolah boleh sama, tapi soal masalah ketentuan itu berbeda. Maka hilangkan keirian di dalam hati kita, hilangkan kedengkian di dalam hati kita. Sadarilah makhluk Tuhan yang ada di atas muka bumi ini membawa takdirnya masing. Yang kaya alhamdulillah, yang belum kaya alhamdulillah. Karena ma khalaqta hadza batila, setiap apa yang Allah jadikan semua tidak ada yang sia. Syukurilah apa yang Allah tentukan kepada kita, nikmatilah apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan berkeluh kesah dan jangan toleh kanan toleh kiri melihat nikmat orang lain, karena apabila kita sudah melihat nikmat orang lain yang Allah berikan kepada mereka, maka niscaya keirian pun akan timbul di hati kita. Naudzu, tetangga kita beli kendaraan baru, alhamdulillah. Betul apa enggak? Kan bukan kita yang nyicil, hadirin. Betul? Kok beli motor lagi? Kemarin belum lunas, sekarang sudah ngambil lagi. Lah urusan dia kan, yang utang dia, bukan kita. Betul apa enggak? Maka oleh karena itu, dua hubungan ini jangan sampai lepas. Binalah hubungan baik kepada Allah, namun jangan engkau lalaikan, engkau pun harus membina hubungan baik kepada sesama. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, juga kepada pemimpin yang ada, agar hidup terasa sempurna. Baik banget hubungan ke Allah, sholatnya rajin, ngajinya rajin, ke tetangga nggak akur, kan nggak bagus juga. Akhirnya pas adain acara nggak ada yang datang, hajatan nggak ada yang datang. Betul apa enggak? Oh, nggak rukun sama orang. Wah, biarin yang lain mah ahli neraka, biar saya surga. Kan nggak enak surga sendirian, hadirin. Kan enak mah surga rombongan bareng. Kayak sekarang nih, kalau kehujanan sendirian enak apa enggak? Enggak enak kayak orang gila, karena hujanan bareng-bareng nikmatnya juga beda. Kenapa? Mau bangun kan malu sama yang di sebelahnya. Betul apa enggak? Jadi saya tidak panjang kalam malam hari ini. Semoga jamaah diberikan sehat, sehat rumah tangganya, sehat jasmani rohaninya, sehat ekonominya, sehat cinta dan keyakinannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang jamaah itu yang penting datang terus dikiran sudah cukup udah. Betul apa enggak? Pokoknya datang dikiran kayaknya udah plong, kayak macam orang haus ketemu air. Itulah jamaah manakib. Kalau ada acara nggak berangkat rasanya kurang lengkap dalam hidup. Betul apa enggak? Jadi kalau panjang kalam juga nggak perlulah, karena apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Uhak sudah cukup buat kita. Disampaikan oleh Ki Nuryani, wah udah cukup banget. Yang penting didengarkan baik-baik, direnungkan baik-baik, lalu diamalkan sehari-hari. Kalau kita sering datang ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir, majelis-majelis taklim, terus didengerin, terus diamalin, insya Allah hidupnya akan barokah. Yakin pasti akan barokah. Saya pasukan sorban biar jalan dulu ya, buat bantu-bantu acara malam hari ini. Ayo dikeluarkan, dibantu bareng-bareng. Ibadallah rijalallah alisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanadu bi fajlillah
علق في صلاة الله هلس في سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله ويا عجب ويا أنجاب ويا سداد ويا أهباب وعنتم يا أولي الألباب تعالى ونزور لله على في صلاة الله سلام الله بالمهيد للخالصنا من البلوى يا الله سألكم وسألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمرنا قصدناكم فاسجدوا أجمعكم لله هل في صلاة الله هل في سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إساراتي السادتي بساراتي ويسبو وقتنا لله هل في صلاة الله سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله بكسب الحجب أمع عيني ورفع البين من بيني وتمسي الكيف والعين بنور الوجه يا الله هل في صلاة الله هل في سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله بالبركة والكرامة شبد القدير ولي الله بشفاعة محمد بإذن الله ورد الله آمين 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 الله آمين 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 ya Allah Rabbal Alamin. Jadi malam hari ini semoga jadi oleh-oleh ya. Kita punya dua hubungan, hablum minallah wa hablum minannas, bina itu dengan baik ya. Jangan cuma hubungan baik kepada salah satunya itu pun terjadi satu buah ketimpangan jamaah. Betul? Baik banget kepada sesama, sekelilingnya rukun, keluarganya rukun, tapi nggak baik dengan Allah juga nanti repot juga. Betul apa enggak? Abang ngaji susah, sama ibadah susah, ini juga tidak bagus. Begitupun sebaliknya, istiqomahnya bagus ya, ngajinya bagus, dengan orang tua ya rukun, dengan mertua ya rukun, dengan tetangga juga harus rukun. Dan dua prasangka juga, yang satu dianjurkan, satu tidak dianjurkan. Apa prasangka dua ini? Prasangka baik dan prasangka tidak baik. Husnudzon dan suudzon. Husnudzon ini penting kepada sesama, kepada Allah apalagi. Masih gerimis apa enggak ini? Udah hilang ya? Jadi saya ngomong dikit lagi nggak apa-apa. Apa langsung doa aja? Hah? Kita pilih nih ya, kita polling ya. Mau langsung doa apa ngomong sedikit lagi? Sedikit lagi. Oh gitu. Oh, kalau ngomongnya dikit nggak sesuai sama masakan yang disiapkan ya. Alhamdulillah ya.
Yang saya banggakan juga apa namanya, Pak Setiawan ya, mengkholi apa mertuanya beliau, ini mantu idaman ini. Wah, mertua aja dikholin kok, betul apa enggak? Luar biasa jamaah manakib. Ingat, ada dua prasangka, yang satu dianjurkan, satu dilarang. Prasangka baik itu namanya husnudzon. Prasangka tidak baik itu namanya suudzon. Orang kalau sudah memiliki prasangka baik kepada orang lain, maka hidupnya akan diberikan kebaikan oleh Allah. Allahumma. Tapi kalau orang sudah punya prasangka buruk kepada Allah, padahal orang itu tidak tahu siapa orang itu. Orang kan mengenal kadang dari tampilannya, betul apa enggak? Dari kemasannya, dari busananya. Karena kita bukan alim membidati sudur, kita tidak tembus dengan apa yang ada di balik dada orang, kecuali Allah. Allah alim membidati sudur. Allah tahu apa yang ada di balik dada kalian semuanya. Apa yang tersembunyi, apa yang ada di dalam isi hati, hanya Allah yang tahu. Kita tidak pernah tahu apa-apa. Maka hendaknya di dalam hidup perbanyak husnudzon kepada orang lain. Alhamdulillah. Apalagi jamaah manakib mah sudah dikenarkan supaya kita husnudzon terus-menerus kepada Allah dengan satu buah kalimat, Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Nah gitu ngapain yang agak segeran, betul apa enggak? Cuacanya kayak di Bogor ya, padahal kita pengajian di Bojong Menteng, apa hawanya kayak di Bogor? Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Maha Baik, kita sudah komitmen. Allah itu sangat baik kepada saya dan jamaah. Sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan ibadah oleh Allah, masih diberikan karunia nikmat oleh Allah. Kalau bicara soal pendapatan zaman sekarang, kalau diukur dengan ijazah, hei saudaraku yang hadir malam hari ini, kita bukan lulusan universitas, betul? Kita tidak ditinggalkan warisan yang banyak. Kita bukan keturunan orang-orang yang berharta di mana-mana. Kita pendidikan pas-pasan, betul apa enggak? Kita juga pergaulan pas-pasan. Sampai detik malam hari ini, alhamdulillah, anak-anak kita tidak ada yang kelaparan. Pendidikan tidak ada yang terbengkalaikan, betul apa enggak? Betul. Bahkan ngaji masih sempat. Ini kalau bukan karena kasih sayang Allah, mau dari mana lagi kita mengkajinya? Betul apa enggak? Ini semua adalah wujud kebaikan-kebaikan Allah kepada saya dan jamaah. Maka wajar kalau jamaah manakib memiliki prinsip, memiliki satu buah moto, Allah Maha Baik. Karena memang Allah baik kepada saya dan jamaah. Kamu sekarang nganggur itu kebaikan Allah. Kamu yang bekerja itu kebaikan Allah. Karena Allah bermisteri. Kita tidak pernah tahu hari esok akan terjadi apa, bulan depan akan terjadi apa, 1 menit ke depan kita tidak tahu akan terjadi apa. Allah yang terus menerus melindungi kita. Apakah karena apabila engkau diberikan pekerjaan kau ini kebaikan? Belum tentu. Kadang-kadang kamu nganggur itu wujud kebaikan dari Allah. Bisa jadi kemiskinan itu wujud kebaikan dari Allah. Bisa jadi kebangkrutan pun wujud kebaikan dari, betul? Kalau umpama kita pengen masuk surga dengan ngandelin ibadah, repot apa enggak? Repot. Tapi kalau kamu diberikan kemiskinan, kamu ridho, siapa tahu itu jalan keselamatanmu kepada. Siapa tahu dengan kamu ridho, memiliki ijazah, cari pekerjaan kemana-mana tidak kunjung kamu dapatkan, kamu rela, kamu ridho, bisa jadi ini jalan keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma. Kita
tidak pernah tahu lewat mana kita akan selamat sampai kepada Allah, lewat mana kita akan masuk ke dalam surganya Allah, lewat jalan mana kita tidak ada yang pernah tahu. Tidak ada yang pernah tahu. Barangkali lewat apa yang kita dapatkan hari ini menjadikan hati kita rela, hati kita ridho, maka ini jalan cinta Allah buat kita semuanya. Allahumma jangan sia-siakan kehidupan ini. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Jangan disia-siakan itu ladang. Kalau kamu bisa tanam padi, tanamlah padi. Bisa tanam durian, tanamlah durian. Tanam apa saja, yang penting kita bisa menanam. Sekecil apapun ibadah itu bagaikan tanaman. Sekecil apapun kebaikan itu bagaikan tanaman yang nanti akan kita tuai bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, biar kita nanam toge, hadirin, kalau 2 hektar lumayan panennya. Betul apa enggak? Biar tanam pohon jambu, kalau terus menerus kamu tanam di mana saja, nanti juga hasil panennya luar biasa. Biar kecil saja. Karena orang bisa selamat kepada Allah lewat jalan mana saja. Tidak ada yang pernah tahu kita selamatnya lewat jalan mana. Terserah Allah menghendaki lewat mana. Yang penting kita punya keyakinan Allah itu baik sama saya. Amin. Apapun yang terjadi itu kebaikan dari Allah. Anakmu berbentuk seperti apapun, mau gimana pun itu kebaikan. Istrimu yang seperti apapun itu kebaikan. Pekerjaanmu mau kasar mau halus itu kebaikan. Dunia ini ladang nikmat dari Allah buat kita semuanya. Amin. Allahumma. Dunia ini ladang nikmat, tinggal tergantung bagaimana cara kita berpikirnya, bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau kita punya prasangka baik kepada Allah, maka hidup ini isinya kebaikan semuanya. Alhamdulillah. Tapi kalau kamu punya prasangka buruk kepada Allah, maka niscaya engkau pun akan suudon terus menerus kepada Allah. Ya Allah, kenapa begini lagi? Kenapa harus terjadi lagi? Kenapa ini lagi? Kenapa ini lagi? Berarti kamu tidak memiliki prasangka baik kepada Allah. Tinggal yang terjadi biarlah memang harus terjadi. Saya menginginkan bukan apa yang saya inginkan agar terjadi, tapi saya menginginkan yang hendak terjadi biarkan terjadi. Semoga kita diberikan kuat, diberikan rela, diberikan ridho oleh. Jangan memaksakan kehendakmu. Betul apa enggak? Tapi terima kehendak Tuhanmu. Jangan memaksa harus terjadi apa yang saya inginkan. Kamu dan aku bukan siapa-siapa. Kita manusia yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Betul apa enggak? Tapi yakini yang harus terjadi biarkan terjadi. Siapkan diri menerima dengan rela hati. Ini ajaran guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Jadi jamaah manaqib harus punya hati seperti lautan yang tidak bertepi. Bahrun bila sahil. Ya Rob, apapun yang ingin kau kehendaki, kehendakilah, asal engkau jangan marah kepadaku. Doanya baginda Rasul di saat beliau kalah dalam peperangan. Apa doanya Rasul? Ilam takun alayya ghadlabun fala ubali. Ya Allah, kehendakilah apa yang ingin engkau kehendaki. Betul apa enggak? Engkau menjadikan saya seperti apa, jadikanlah. Engkau memberikan rezeki berapa, berikanlah. Engkau akan memberikan takdir anak turunan seperti apa, berikanlah. Fala ubali, yang penting engkau jangan murka kepadaku. Ini kalimat orang yang membina hubungan karena cinta. Betul? Hubungan karena cinta kan seperti itu. Betul apa enggak? Saya mau kamu tempatkan di mana, saya akan kau berikan tempat tinggal seperti apa, berikanlah. Yang penting engkau jangan muring-muring sama saya. Betul apa enggak? Mau masak apa Bu, masaklah. Yang penting jangan cemberut sama lakinya, kan beres urusan. Biar sayur asem. Kalau masaknya dengan kecintaan, senyumnya luar biasa, asem jadi manis Pak. Betul apa enggak? Kolak kalau disuguhinnya sambil cemberut nih, kolak jadi sayur asem, bisa bolak-balik.
Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita sesama bisa punya prasangka, jangan mudah menilai orang dari tampilan, jangan mudah menilai orang dari passion, jangan mudah menilai orang dari kata-kata, tapi lihatlah isi hatinya. Dan saya dan jamaah tidak pernah tahu isi hati orang, maka serahkan kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi intinya apa? Jangan nilai orang. Betul apa enggak? Kan nilailah orang itu dari isi hatinya. Kan kita nggak tahu, ya makanya jangan nilai. Cukup berprasangka baik saja. Ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik. Saya dan jamaah dikelilingi orang baik, maka mudah-mudahan kebaikan mereka nyiprat kepada kita semuanya. Allahumma ala bahri syafa'a sayyidina habibina syafi'ina nabina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi sayyidina Abu Bakar